Halo bro and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadan yang kali ini adalah putaran yang ketiga untuk lebih hikmat afdolnya rangkaian kegiatan Safari Ramadan dan keluarga Tangerang Selatan. Putaran yang ketiga ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri acara siram. Surat ini nyebutnya siram, Pak. Siram. Iya. Jadi sebenarnya singkatan dari Safari Ramadan. Ya. Dan Bapak Ibu yang hadir dalam acara siram ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur,
demikian mungkin patah dua patah kata dari saya sebagai tuan rumah dan sebagai Pak Hadi. Mudah-mudahan tidak terlalu bosan lah untuk kalau kita silaturahim. Insya Allah kalau saya masih ada umur, nah mungkin kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jepang beli pepaya, ke BSD beli jambu biji. Siapa jawab salam saya, moga-moga bolak-balik pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Baik Ibu Bapak yang saya muliakan, tema yang saya ingin sampaikan adalah upaya meraih Lailatul Qadar dengan dua hal. Satu, bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Para ulama menganjurkan cara pertama adalah dengan melakukan puasa yang baik. Itu dulu. Bagaimana puasa yang baik? Di antara caranya ada pada kalimat Ramadan. Ramadan hurufnya ada 5. Ra, mim, dhad, alif, dan nun. Itu ada maknanya semua dan itu cerminan puasa yang baik. Huruf pertama Ra, rattilil Quran. Baca Quran, dekati Quran. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Maka orang yang di bulan Ramadan kagak deket sama Quran, ibaratnya ibarat kata emak-emak bikin rengginang nggak pakai bawang putih. Rengginang sepah amat itu rasanya. Betul? Begitu. Mohon maaf Pak, Bu, generasi ulama salaf dulu ketika Ramadan bikin kita geleng-geleng kepala berinteraksi mereka dengan Al-Quran. Imam Syafi'i misalnya, kalau bulan Ramadan itu beliau sehari membaca Quran khatam 10 juz. Ulama tabi'in namanya Yazid ibnu Azwaj, itu sehari lebih spektakuler lagi, sehari 15 juz baca Quran dengan bahasa Arab mereka yang luar biasa. Dan yang hebat lagi adalah Qatadah ibnu Da'amah, seorang ulama tabi'in, itu sehari beliau sanggup, ya walaupun tidak sebulan full, satu hari sanggup menghatamkan 30 juz. Bikin geleng-geleng kepala kita. Apa suratnya berapa itu sehari? Kecuali 1 juz insya Allah dia kalau juz melon, juz 4 gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ada juznya gitu. Jadi yang pertama, puasa yang baik itu mau kagak mau kudu dekat dengan Quran. Karena bulan diturunannya Quran. Dan ilok baik kita kagak dekat. Huruf kedua dari kata Ramadan, hurufnya mim. Mim maknanya adalah Muhammad uswatuna fi saumina. Kalau pengen puasanya baik, yang ikut baik puasanya Nabi. Walaupun kita kagak bisa ngikutin 100%. Kira-kira begitu. Nah, Imam Ghazali mengklasifikasikan saum itu kan ada 3. Jadi saya kira udah hafal semua orang. As-saumu thalatha anwa. Pertama ada saumul awam, puasanya orang awam, puasanya saya. Cuman kagak makan apa kagak minum doang, yang lainnya kagak dipuasain. Ini model puasa saya begitu. Yang kedua ada namanya saumul khas, puasa khusus. Selain nggak makan nggak minum, juga panca inderanya dipuasain. Nah ini Bapak Ibu nih, udah kelas khusus ini, orang-orang soleh ini. Nah puasanya Nabi bagaimana? Nah ini kita kagak bisa niru 100%. Kenapa? Nabi Muhammad itu
puasanya selain gak makan, gak minum, panca inderanya ikut puasa, hatinya full sebulan puasa, connect terus sama Allah. Dan kita kan gak bisa itu. Nah, ini baru tanggal 17 Ramadan. Itu kalau ngobrol sama bini, kalau sahur udah rumah-rumahnya, mama mau ke Cipadu, mau ke Tanah Abang, ini rumahnya lah, baru kayak 17 hari. Ya, ini model kita begitu. Maka kalau pengen kaya Nabi, ya ikuti berapa persennya lah. Maksudnya ada yang sehari memang betul-betul koneksi dengan Allah terus ada, gitu kira-kira. Karena kalau gitu 100% mah, ya jaga sembuh merok jagung, kagak nyambung, Bu. Baik, itu yang kedua. Huruf yang ketiga dari kata Ramadan adalah hurufnya bod. Bod maknanya domin min Allah. Orang kalau puasanya baik, dijamin oleh Allah mendapatkan sertifikat, mendapatkan apresiasi. Salah satunya dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, al jannatu, surga itu, samaniyata abwabin, ada 8 pintunya. Minha, satu dari 8 itu, yusamma, dinamai oleh Allah babu rayyan. La, sekali-kali tidak yadkhuluhu, boleh masuk di babu rayyan itu, illa, kecuali as-shaimun was-shaimat, kecuali orang yang puasa baik laki maupun perempuan. Ini jaminan orang yang puasanya baik. Makanya kalau ada berita orang meninggal di bulan Ramadan, itu ditungguin surga tuh. Bukan dia nungguin surga, surga nungguin dia. Karena surga dibuka sekarang ini, neraka ditutup. Tapi jangan minta, Pak, ya Allah matiin saya aku bulan Ramadan. Jangan. Anak cucu masih pengen ketemu. Doa mah tetap pengen panjang umur, tapi panjang umur yang barokah, kan gitu ya. Jadi jamaah yang saya muliakan, kata Ramadan yang keempat adalah bod, mana domi. Kata Ramadan yang ke ayat yang ketiga, yang keempat adalah alif. Alif maknanya apa? Ikhlas. Ciri orang yang puasanya baik itu ikhlas. Makanya kalau niat, kalau habis tarawih, itu sama hodin an adai hadis syair Ramadana hadis serati fardulillah ta'ala. Pasti gitu. Kudu tergesin tuh nilai ta'alanya. Kenapa? Emang kudu ikhlas. Ya, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, lah emang ada orang puasanya kagak ikhlas? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, baik lah. Kan tadi orang Islam ada 2,2 miliar. Katakanlah yang puasa 1 miliar dah, layilok 1 miliar ikhlas semua. Kagak. Jagung ada yang kagak netes 1 biji mah. Contoh, tapi tentu mohon maaf, bukan orang BSD yang kagak ikhlas. Orang Argentina ya, itu juga kalau ada di sana. Nggak ada di sini lah, semuanya ikhlas. Contoh orang puasanya ikhlas begini, Pak. Bapak puasa, Pak? Iya. Senang puasa, Pak? Senang. Kenapa senang? Begini, Ustaz, saya kalau puasa senang, kenapa? Karena bini saya kagak pernah belanja kalau puasa. Lah, emang apa? Ya, begini, Ustaz, di BSD itu ada 115 masjid. Ya saya sama anak saya sama bini saya keliling baik buka sama sahur. Jadi butuh duit belanjanya. Oh, motifnya efisiensi ekonomi, Pak. Ada yang begitu modelnya. Ada lagi, apa puasa ya? Senang lah, senang. Kenapa senang? Ya cuma di puasa doang, Ustaz, yang dapat 3 pemasukan uang, ada THR, ada bonus tahunan, ada gaji. Di luar Ramadan udah gak ada begitu. Oh, motifnya THR, Pak. Ada ibu juga begitu, ibu puasa senang-senang. Kenapa ibu puasa senang? Begini, Ustaz, cuma di Ramadan, Ustaz, badan saya bisa turun 7 kilo. Motifnya diet badannya. Jadi tidak boleh. Kalau diet itu bonus dari Allah, ya. Semua tidak boleh jadi motif. Lillahi ta'ala. Motif kita puasa adalah karena Allah. Dan ikhlas itu kata Imam Ghazali ada 4 macam ya. Nih, mohon maaf nih, kalau ada orang menyampaikan ceramah misalnya, kalau ibadah cuman pengen surga sama neraka, itu ibadahnya pedagang, katanya rukun doang. Kata siapa? Ikhlas ada 4. 1, orang yang beramal atau beribadah karena pengen tidak disiksa, itu ikhlas. Dalilnya mana? Dalilnya surat Shaf, surat 61 ayat 10.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, mau gak aku sampaikan perniagaan yang membebaskan kamu dari api neraka? Satu, beriman kepada Allah, tentu ini maksudnya. Yang kedua, kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh maknanya beribadah atau beramal. Jadi kalau kita beramal pengen tidak disiksa, itu orang ikhlas. Dua, ikhlas itu adalah orang yang beriman, beramal atau beribadah karena pengen masuk surga, itu juga ikhlas. Jadi di mana? Tadi Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka atas iman dan amal soleh itu surga adanya di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kita boleh beramal beribadah karena ingin dapat surga, itu orang ikhlas, asal jangan diumumin. Kalau diumumin ya batal ikhlasnya. Saudara-saudara, saya mau sedekah 1 juta karena saya pengen ke surga. Lah kata malaikat, agak ikhlas dia sisi di rumah ya kata. Yang penting kagak diumumin. Jadi gitu ya. Yang ketiga, orang ikhlas itu adalah orang yang beramal karena cinta kepada Allah. Ada seorang sufi wanita yang sangat terkenal namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia pernah ngomong begini, ya Tuhan, kalau saya beribadah karena takut dari neraka, masukkan saya ke neraka. Ya Tuhan, karena kalau aku beramal karena senang sama surga, jangan masukin saya ke surga. Saya ini beramal hanya karena rasa cinta kepadamu. Nah ini tingkatannya makomnya orang tinggi, kita gak nyampe ke situ makomnya. Begitu. Nah yang keempat, nah ini yang paling hebat. Ikhlas itu adalah orang yang beramal karena rasa syukurnya. Inilah mengapa Rasulullah ketika ditanya oleh istri tercintanya Ibunda Aisyah, kenapa ya Rasul Anda begitu hebat sholat malamnya, bukankah Anda sudah dijamin masuk surga? Jawabnya Nabi, afala an akuna abdan syakura ya Aisyah, apa nggak boleh saya jadi orang yang bersyukur? Oh, dan ini ibadah yang terbaik. Jadi ibadah yang terbaik itu adalah karena kita butuh Allah, karena kita bersyukur bahwa dikaruniai nikmat segala macam termasuk surga yang selama-lamanya. Baik, jadi hadirin saya muliakan, kata Ramadan huruf yang keempat adalah apa namanya I ya. Nah kata Ramadan huruf yang kelima terakhir adalah nun. Nun maknanya apa? Nurullah, cahaya dari Allah. Orang yang puasanya baik nanti endingnya, outputnya dapat cahaya jiwanya. Apa? La'allakum tattaqun, dapat sertifikat takwa namanya. Takwa hurufnya 4. Pertama tawadu. Orang kalau puasanya baik nanti 1 Syawal jadi orang yang humble, low profile. Walaupun jabatannya tinggi, duitnya banyak, pabriknya banyak, bininya sih. Ya pokoknya apa yang banyak dah. Langsung dari emang sensitif aja kalau urusan lingkungan begini mah. Jadi tawadu dia. Kemudian huruf yang kedua qaf maknanya qanaah. Orang yang puasanya baik nanti setelah puasa selesai menjadi pribadi yang qanaah. Betul-betul mensyukuri apa yang sudah diterima hari ini. Itu yang terbaik buat kita. Kalau pakai bahasa surat Al-Imran, biyadikal khair, yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Itu qanaah. Atau bahasa yang lainnya adalah bersyukur. Kata Nabi, bersyukur itu adalah unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqa minkum. Orang bersyukur itu cirinya urusan dunia lihat yang di bawah kita, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Urusan dunia harus kita lihat yang di bawah kita. Ya, mohon maaf nih. Di BSD mah yang namanya puasa, waduh, namanya makanan di meja ampar-amparan. Cimol, cilok, es kopior. Bali kalau buka tuh, kata orang Jelupang nih Bu, kalau buka, Ustaz, kalau kami buka puasa, sunnah makan korma Ustaz. Tapi ada yang wajib Ustaz, apa wajibnya? Gorengan, rupanya kurma sunnah wajibnya gorengan nih. Kita makanan semuanya ada, maaf,
Tengok dong saudara kita di Gaza sana. Tidak ada sumur, tidak ada dapur, tidak ada tempat tidur, tidak ada kasur, tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada air. Masya Allah, betapa mereka luar biasa diuji oleh Allah. Sementara kita alhamdulillah semuanya ada. Itu qanaah. Makanya di surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidan. Nah, jika kamu bersyukur maka aku tambahkan nikmat. Makanya bagi bapak-bapak yang sudah punya istri satu, bersyukurlah, insya Allah nanti ditambah anaknya. Ibu udah sewot memang saya lihat anaknya bukan gini. Baik ibu yang saya muliakan, jadi dengan puasa yang baik begini, insya Allah nanti Lailatul Qadar cuma output saja. Allah pasti ngasih hadiah Lailatul Qadar sama kita. 5 menit lagi. Terakhir yang kedua, bagaimana upaya mencari Lailatul Qadar? Yang kedua adalah dengan duit. B-nya doa. Doa Rabbi habli Lailatul Qadar ya arhamar rahim. Doanya begitu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku Lailatul Qadar, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Doa biar kita dianggap serius, minta sama Allah. Ya, terserah minta doanya ntar malam boleh, kapan aja boleh. Baiknya dari sebelum tanggal 21 ya, udah minta sama Allah. Artinya Allah, oh ini hambaku serius nih. Kalau kagak doa, jadi udah gak serius ini. 2, kata duit hurufnya U apa? Usaha. Usahanya bagaimana? Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, tahawwaru Lailatul Qadri fi witri awakhir asyri. Cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 akhir. Itu usahanya. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan kalau kami mencari Lailatul Qadar setiap malam. Nah, kalau umpama nggak bisa tiap malam, nggak bisa di malam-malam ganjil yang 21, 23, 25, 27, 29, cukup malam satu malam, yaitu malam 27. Sebab Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Di surat Al-Qur'an yang dibaca Qori tadi, kata Lailatul Qadar disebutkan 2 kali. Berarti 3 kali 9, 27. Cecar itu malam 27. Insya Allah diberikan malam Lailatul Qadar oleh Allah. Kata duit yang berikutnya adalah I. Gitu ya, I adalah iman. Yakin kita dapat. Allah itu rahmatnya seperti lautan. Jangan suka ditakut-takut ya. Potongan kalau lu mah kagak dapat Lailatul Qadar lu mah ya. Demek lu mah enggak boleh tuh Ustaz ngomong gitu. Allah itu rahmatnya meluas langit. Maka insya Allah orang-orang yang baik puasanya, insya Allah dibagi semuanya Lailatul Qadar. Hanya ibarat emas kadarnya beda-beda. Kira-kira begitu. Kemudian yang keempat kata duit adalah apa? Yang terakhir kata duit adalah hurufnya ta. T maknanya adalah Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Tugas kita cuma usaha sama doa tadi. Selebihnya urusan Allah, serahkan kepada Allah. Tapi para ulama sepakat, orang yang puasanya baik, orang yang minta diberikan Lailatul Qadar, orang yang ada usahanya, insya Allah dia dapat malam Lailatul Qadar. Apalagi melihat nih potongannya orang sini semuanya soleh semuanya. Sebab udah pada senior, umurnya udah gak leceh lagi. Nah ini kan potongan dosanya dikit-dikit ini. Biasanya masih 53, masih leceh saya. Dosanya masih banyak. Kalau udah 60 mau leceh bagaimana? Pasti kan mainannya masjid mulu. Paling jadi ikut penasihat masjid, PKN, segala macam kan? Iya, berarti ini orang-orang soleh. Insya Allah semuanya dapat Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu katanya tepatnya tanggal 27. Tapi di dalam ajaran yang kita ketahui, 10 terakhir dari malam Ramadan, dari yang ganjil. Keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu dirasakan oleh umat Nabi Muhammad hamba Allah. Apa yang dirasakan itu? Kata Syekh Abu Anas Ibnu Fawqani dalam Hakikatul Hayat, orang yang dikarunia Allah
Lailatul Qadar, maksudnya ibadahnya sudah dikonversi oleh Allah menjadi 83 tahun. Itu ada 4 cirinya gitu. Dan sama dengan cirinya orang yang taubatan nasuha, kata Imam Nawawi. Satu cirinya adalah syaddun nadamah. Ada penyesalan di masa yang lalu terhadap segala kedurhakan kepada Allah dan kezaliman kepada manusia. Itu cirinya. Ada penyesalan yang kuat, ya. Allah, dia mungkin bertabsir diri, ya. Betapa dulu saya zalim. Ada penyesalan, bahkan bisa nangis, ya. Itu orang dapat Lailatul Qadar itu begitu. Yang kedua, ada kuwatul azam. Ada tekad yang kuat untuk change of life, untuk taghyirun nafs, untuk berubah. Ada tekad, ya Allah, di sisa umurku kalau Kau masih izinkan, aku akan menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat buat anak, buat cucu, buat tetangga, buat keluarga, buat umat Islam, dan buat agama. Ada tekad yang seperti itu. Yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah hijrah. Dia berani mengorbankan dunia untuk hijrah. Ya misalnya sekiranya di tempatnya tidak kondusif untuk mendapatkan value nilai-nilai spiritualitas, tidak masalah dia pindah. Dan yang keempat cirinya adalah al-an, tidak mau menunda kebaikan. Nah ini ciri orang yang insya Allah mendapatkan penghargaan dari Allah, Lailatul Qadar. Begitu Bu Marfu'ah sebenarnya. Mirna ya. Yang lu Jepang menanya Marfu'ah, Salama, Markona. Ramadan itu di 2 hari itu fenomenal sekali. Jadi kita dengan muda sekarang bahasanya itu fenomenal. Karena apa? Sangat berisi lah, sangat berisi hari-hari itu dan waktu-waktu itu. Yang perlu saya tanyakan di fenomena itu, setiap kejadian yang fenomena itu kan alam itu kan pasti juga berzikir. Tanda-tandanya alam berzikir terhadap 10 hari Ramadan itu apa ada? Masalah mungkin ya. Sehingga umat ini mungkin selama ini terlena dengan mungkin kehidupan kebiasaan sehari-hari. Di surat Jumat ayat 1, yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, segala yang di bumi bertasbih. Lihat menggunakan fi'il mudhari, yusabbihu, kata kerja aktif bentuk hari ini, besok dan yang akan datang. Berarti semua ini al-jamadat, semua di alam semesta ini kelihatannya natural begini, semuanya bertasbih dengan bahasanya masing-masing. Mereka puasa juga, mereka sholat juga dengan dimensi bahasa mereka. Itu harus kita pahami dulu. Makanya kita nggak boleh merusak alam itu karena itu. Warfa'na angkat derajat kami ya Allah di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Wahdina, bimbing kami agar kami tidak salah jalan ya Allah, agar kami tidak salah jalan dan tersesat ya Allah. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami, umur yang barokah ya Allah. Waslahid ajazana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wanawir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan iman tauhid dan akidah kami ya Allah. Wasi arzakuna, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qadimna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa nisyari abid, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua fi dunia hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat denganmu. Wa fil akhirat, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain adalah surga-Mu. Qina azabannar, hindarkan kami Allah, jauhkan kami Allah, ayah, ibu, adik, kakak, saudara, anak cucu kami, jangan Kau izinkan satupun ya Allah terpencik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.